Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua pemirsa setia Kamar Sehat, ruang diskusi kesehatan Anda. Saya Dr. Baskoro. Kembali lagi menemani Anda dengan informasi kesehatan yang sangat penting dan mendalam. Sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita buka dengan kebaikan, bersolawat di kolom komentar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan solawat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan dan kemudahan dalam menerima ilmu. Klik tombol subscribe yang berwarna merah itu, ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapat update setiap ada insight baru dari Kamar Sehat. Oh ya, tulis di kolom komentar Anda menonton dari kota mana. Saya penasaran, sudah sampai mana sih jangkauan keluarga besar Kamar Sehat ini? Yuk, kita ramaikan kolom komentarnya. Pemirsa Kamar Sehat yang saya hormati, terutama Bapak atau Ibu yang sudah memasuki usia 50 tahun ke atas. Hari ini, saya ingin mengungkapkan sesuatu yang mungkin akan mengubah total cara pandang Anda tentang asupan harian. Selama belasan tahun, saya praktik sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Saya telah melihat ratusan pasien datang dengan ginjal yang sudah rusak parah. Dan tahukah Anda, sebagian besar dari mereka tidak pernah menyangka kalau makanan favorit mereka lah yang jadi biang keroknya. Bukan makanan aneh-aneh, bukan makanan mahal, tapi makanan yang ada di meja makan Anda setiap hari. Coba ingat-ingat, akhir-akhir ini, apakah kaki Anda sering bengkak tanpa sebab? Atau mungkin Anda perhatikan air kencing berbusa di pagi hari? Mudah capek, padahal cuma jalan sebentar? Kalau iya, jangan diabaikan. Saya paham, di usia 50-an, kita sering berpikir, wajarlah, namanya juga sudah tua. Tapi tunggu dulu, ini bukan soal tua atau muda. Ini soal ginjal Anda yang sedang minta tolong. Kabar baiknya, kalau Anda tahu caranya, ginjal Anda masih bisa diselamatkan. Masih ada harapan. Saya ingat betul, 3 bulan lalu, datang seorang bapak, namanya Pak Sutrisno, 65 tahun, pensiunan pegawai bank dari Surabaya. Wajahnya pucat, matanya sayu. Dia bilang ke saya, "Dok, saya kira cuma kecapekan biasa, Dok." Ternyata, pas cek lab, ginjal saya tinggal 40% fungsinya. Bayangkan, dari 100% tinggal 40% dalam waktu singkat. Padahal, 6 bulan sebelumnya, hasil labnya masih normal. Apa yang terjadi? Ternyata, setelah saya telusuri pola makannya, yang jadi masalah besar, Pak Sutrisno bukan kasus langka. Setiap minggu, saya terima minimal 5 pasien dengan kondisi serupa. Ginjal rusak dalam waktu singkat. Dan mereka semua punya kesamaan. Pola makan yang salah. Bukan salah sekali 2 kali, tapi salah terus-menerus selama bertahun-tahun. Barat mesin mobil yang dikasih bensin campur air terus-menerus, lama-lama pasti rusak kan? Nah, ginjal Anda juga begitu. Makanan tertentu itu seperti racun yang pelan-pelan merusak filter ginjal Anda. Yang lebih menyedihkan, kebanyakan pasien saya baru sadar setelah kerusakan sudah parah. Mereka datang dengan wajah menyesal, andai saya tahu dari dulu, Dok. Sebelum kita bahas makanan apa saja yang berbahaya, saya jelaskan dulu ya. Cara kerja ginjal. Simpel saja kok. Ginjal itu seperti saringan air di rumah Anda. Tugasnya menyaring darah 24 jam non-stop, membuang racun dan kelebihan air lewat urin. Bayangkan, setiap hari ginjal Anda menyaring 180 liter darah. Luar biasa kan? Nah, kalau saringan ini dipaksa kerja terlalu keras atau disuruh saring sampah terus-menerus, ya lama-lama rusak.
dan sekali rusak, tidak bisa diperbaiki lagi. Seram kan? Makanya kita harus jaga baik-baik organ yang cuma sebesar kepalan tangan, tapi fungsinya vital ini. 5 makanan pembunuh ginjal. 1. Garam berlebihan, pembunuh ginjal nomor 1. Yang paling berbahaya, garam berlebihan. Loh, dok, masa garam berbahaya? Tunggu, saya jelaskan. Pak Haryanto, 62 tahun dari Medan, hobi banget makan ikan asin. Setiap hari harus ada ikan asin di meja makannya. Enak dok, nasi hangat pakai ikan asin. Mantap, katanya. Tapi tahukah apa yang terjadi? Dalam 3 bulan, tekanan darahnya melonjak, ginjalnya bengkak, dan sekarang harus cuci darah 2 kali seminggu. Dia bilang ke saya dengan mata berkokek-kokah, saya pikir ikan asin itu sehat dok. Ternyata merusak ginjal saya. Tidak cuma ikan asin, tapi juga kerupuk, bakso, dengan kuah asin, dan makanan kemasan yang penuh sodium. Garam itu seperti spons yang menyerap air dalam tubuh. Makin banyak garam, makin banyak air tertahan. Akibatnya, tekanan darah naik, pembuluh darah ginjal tertekan, lama-lama pecah. Ibarat selang air yang dipaksa dengan tekanan tinggi terus-menerus, pasti bocor kan? Hu bilang, maksimal garam per hari cuma 1 sendok teh. Tapi rata-rata orang Indonesia konsumsi 3-4 sendok teh. Pantas saja banyak yang ginjalnya rusak. Ingat ya, garam bukan cuma garam dapur, tapi juga tersembunyi di kecap, saus, makanan kemasan, bahkan roti. 1 mangkok bakso saja sudah mengandung garam hampir 2 sendok teh. Belum lagi kalau Anda tambah kecap dan sambal. 2. Protein berlebihan. Pembunuh kedua yang senyap. Pembunuh kedua yang sering disalahpahami dan tidak kalah berbahayanya adalah protein hewani berlebihan. Kita semua dididik bahwa protein adalah sumber kekuatan, terutama di usia senja. Protein bikin kuat dok. Kata Pak Widodo, 67 tahun, pengusaha sukses dari Jakarta yang saya tangani. Beliau doyan sekali makan daging. Rutinitasnya, pagi telur 3 butir, siang steak besar, malam ditutup dengan sate kambing. Beliau bangga dengan staminanya. Namun, apa yang terjadi? Fungsi ginjalnya turun drastis. 50% dalam waktu 4 bulan. Sekarang beliau menyesal. Kirain protein bikin kuat dok, malah bikin ginjal lemah. Lantas, di mana letak kesalahannya? Protein memang penting, ibarat bahan baku untuk memperbaiki sel tubuh. Tetapi ketika kita mengonsumsi protein, ginjal bertanggung jawab memproses dan membuang sisa metabolismenya, terutama urea dan kreatinin. Bayangkan, ginjal Anda adalah pabrik pengolahan limbah. Semakin banyak bahan baku protein yang masuk, semakin keras pabrik itu harus bekerja untuk membuang sampahnya. Di usia 50 tahun ke atas, ini poin krusialnya. Kemampuan penyaringan GFR ginjal kita secara alami sudah mulai menurun. Memaksa ginjal yang sudah tua dan melambat ini untuk memproses tumpukan protein berlebihan dari daging merah, seafood berlebihan, atau suplemen protein. Sama saja dengan memaksa mesin diesel tua untuk berlari 24 jam non-stop dengan bahan bakar berkualitas rendah. Kerusakan pada saringan nefron ginjal menjadi tidak terhindarkan. Hal ini memicu kondisi yang dikenal sebagai hiperfiltrasi, yaitu kerja ginjal yang terlalu keras, yang lama-lama akan merusak struktur ginjal itu sendiri. 3. Minuman manis. Pembunuh ketiga. Yang ketiga ini mungkin mengejutkan Anda. Minuman manis? Pak Yudi, 64 tahun dari Jogja, setiap hari minum teh manis 5 gelas. Teh manis itu tradisi Jawa dok katanya. Tapi gula tinggi dalam darah merusak pembuluh halus di ginjal. Hasilnya, diabetes
yang berujung gagal ginjal. Sekarang dia harus suntik insulin dan diet ketat. Teh manis kesukaan saya jadi bumerang. Sesalnya, gula itu seperti sirup kental yang Anda tuang ke mesin halus. Lengket, menyumbat, dan merusak. Bukan cuma teh manis, tapi juga kopi susu kekinian, minuman bersoda, jus kemasan, semuanya. Satu gelas teh manis mengandung 7 sendok teh gula. Padahal batas maksimal per hari cuma 4 sendok teh. Bayangkan kalau 5 gelas sehari. 4. Obat pereda nyeri. Pembunuh keempat, yang keempat mungkin tidak Anda sangka, obat pereda nyeri. Busum, 69 tahun, punya rematik. Setiap hari minum obat pereda nyeri yang dibeli bebas di apotek. Biar bisa jalan, Dok. Kalau tidak minum lutut saya sakit sekali. Tapi tahukah apa efeknya? Obat anti nyeri itu mengurangi aliran darah ke ginjal. Ibarat Anda matikan alarm kebakaran saat api menyala. Nyeri hilang, tapi ginjalnya yang jadi korban. Sekarang Busum harus cuci darah sambil menahan sakit rematiknya. Menyedihkan sekali. Obat seperti ibuprofen, aspirin, diklofenak, kalau diminum rutin tanpa pengawasan dokter, bisa merusak ginjal permanen. Banyak yang tidak tahu bahaya ini. 5. Makanan instan. Pembunuh terakhir yang sangat berbahaya. Makanan instan. Pak Fatur, 63 tahun, duda yang tinggal sendiri. Praktis. Mie instan jadi andalannya. 4 kali seminggu. Mudah, Dok, tinggal seduh, tidak perlu masak ribet. Tapi pengawet dan natrium tinggi dalam mie instan itu seperti racun yang menumpuk di ginjal. Hasilnya, ginjal Pak Fatur rusak 50% dalam 3 bulan. Praktis, tapi merusak organ vital, sesalnya. Makanan instan itu ibarat buang sampah plastik ke sungai jernih, lama-lama sungainya tercemar dan mati. 1 bungkus mie instan mengandung sodium setara 2 sendok teh garam. Belum lagi MSG dan pengawetnya, kornet, sosis, nugget, semuanya sama berbahayanya. Lanjut ke 7, tanda bahaya yang sering diabaikan. Pemirsa, jangan tunggu sampai terlambat. Ada tanda-tanda awal yang sering kita abaikan. 1. Kencing berbusa seperti sabun. Ini tanda protein bocor lewat ginjal. 2. Kaki bengkak terutama pagi hari. Tanda ginjal tidak bisa buang kelebihan air. 3. Mudah lelah padahal tidak beraktivitas berat karena racun menumpuk di darah. 4. Kulit gatal tanpa sebab jelas akibat toksin yang harusnya dibuang ginjal. 5. Nafsu makan menurun drastis karena ureum tinggi. 6. Kencing malam lebih dari 2 kali. 7. Tekanan darah naik tanpa sebab. Kalau Anda alami 2 dari 7 tanda ini, segera periksa ke dokter. Jangan belang, nanti saja, nanti bisa jadi terlambat. Tapi tenang, saya tidak cuma nakut-nakutin, saya kasih solusinya. 1. Kurangi garam, maksimal 1 sendok teh per hari. Caranya, jangan tambah garam di meja makan, pilih makanan segar bukan olahan, masak sendiri supaya bisa kontrol garam. 2. Batasi protein hewani, seukuran telapak tangan per hari. Ganti dengan protein nabati seperti tempe, tahu, kacang-kacangan. 3. Stop minuman manis, ganti dengan air putih, teh tawar, atau infused water. 4. Hindari obat pereda nyeri tanpa resep dokter. Coba dulu kompres hangat atau pijat. 5. Say goodbye pada makanan instan. Masak sendiri, lebih sehat dan hemat. Siapkan makanan untuk beberapa hari, simpan di kulkas, tinggal hangatkan. Dok, susah langsung berubah total. Saya paham, makanya kita mulai dengan bertahap. Minggu pertama, kurangi garam separuh, ganti kecap asin dengan kecap manis sedikit saja. Minggu kedua,
ganti teh manis jadi teh tawar. Kalau belum sanggup, kurangi gulanya jadi setengah dulu. Minggu ketiga, kurangi daging merah. Ganti dengan ikan atau ayam tanpa kulit. Minggu keempat, stop mie instan. Ganti dengan nasi dan telur rebus kalau mau praktis. Pelan-pelan saja. Yang penting konsisten. Oh ya, minum air putih 8 gelas sehari. Tapi jangan berlebihan juga, terlalu banyak air juga memberatkan ginjal. Dan yang paling penting, cek fungsi ginjal setiap 6 bulan. Murah kok, cuma cek kreatinin dan urium. Harganya tidak sampai Rp200.000. Lebih baik keluar uang segitu daripada cuci darah yang bisa habis jutaan per bulan. Tahukah Anda, dengan menjaga ginjal, Anda tidak cuma terhindar dari cuci darah, bonus lainnya luar biasa. Jantung lebih sehat karena ginjal dan jantung itu saling terkait. Tekanan darah terkontrol, risiko stroke menurun drastis. Diabetes lebih terkontrol, stamina meningkat di usia senja. Kulit lebih cerah karena racun terbuang sempurna. Tidur lebih nyenyak. Pikiran lebih jernih, bahkan mood lebih baik karena tubuh sehat. Wow, banyak banget kan manfaatnya? Investasi kesehatan ginjal itu investasi kualitas hidup di masa tua. Pemirsa, Kamar Sehat, ginjal Anda sudah bekerja keras selama 50 tahun lebih tanpa pernah istirahat. Sudah waktunya kita balas budi. Jangan pikir, sudah terlambat. Saya sudah tua. Tidak ada kata terlambat untuk hidup sehat. Pak Sutrisno yang saya ceritakan tadi, setelah ubah pola makan, fungsi ginjalnya membaik 20% dalam 2 bulan. Busum juga frekuensi cuci darahnya berkurang dari 3 kali jadi 2 kali seminggu. Pak Fatur berhasil turunkan gula darah dan ginjalnya membaik. Masih ada harapan. Yang penting, Anda mau berubah. Ingat, mencegah lebih mudah daripada cuci darah 3 kali seminggu. Bayangkan, cuci darah itu 4 jam. Sekali seminggu, 3 kali. Belum biayanya, belum capeknya. Anda masih punya waktu untuk selamatkan ginjal Anda. Pemirsa Kamar Sehat, informasi sudah saya sampaikan. Sekarang, saatnya bertindak. Jangan biarkan penyesalan datang di meja cuci darah. Kita punya waktu, kita punya kesempatan. Jadi, apa yang harus Anda lakukan sekarang juga setelah menonton video ini? Saya berikan 5 langkah krusial yang tidak boleh Anda tunda. Setidaknya sampai minggu depan. Audit dapur under the Great Kitchen Audit. Langsung cek kulkas dan dapur Anda. Saya minta Anda jujur. Cari label nutrisi. Lihat kandungan sodium garam tersembunyi dan gula pada setiap makanan instan, saus, snack kemasan, dan frozen food. Singkirkan makanan-makanan pembunuh ginjal tadi. Atau minimal pisahkan ke dalam kotak khusus stop atau kurangi. Jangan biarkan mereka mudah dijangkau. Ini adalah langkah pertama memutus kebiasaan buruk. Deklarasi perang satu musuh utama. Mulai hari ini, pilih satu makanan berbahaya untuk dihentikan total. Tidak perlu langsung semua. Satu dulu saja yang paling mudah untuk Anda lepaskan. Apakah itu soft drink harian Anda, kerupuk sebungkus, atau mie instan tengah malam? Fokuskan energi Anda untuk menaklukkan satu musuh ini dulu. Keberhasilan kecil ini akan memicu motivasi besar untuk tantangan berikutnya. Waktunya cek laboratorium investasi kesehatan. Buat janji dengan dokter untuk cek fungsi ginjal minggu ini juga. Jangan ditunda. Ucapkan pada diri Anda, saya lebih memilih keluar uang untuk pencegahan hari ini daripada jutaan rupiah untuk pengobatan besok. Cek sederhana kreatinin dan ureum bisa memberikan gambaran jelas. Jika hasilnya normal, Anda tenang. Jika ada indikasi awal, Anda punya waktu untuk menyelamatkan ginjal Anda. Jadilah agen perubahan keluarga sehat. Share video ini ke grup WA keluarga besar, ke anak-anak,
ke teman-teman arisan, ini adalah tugas moral Anda. Pengetahuan ini bukan untuk diri sendiri. Selamatkan ginjal orang-orang tersayang. Ingatkan mereka bahwa cinta terbesar adalah memastikan keluarga bisa menua dengan sehat tanpa bolak-balik rumah sakit. Bergabung di Kamar Sehat Komitmen. Tulis di kolom komentar, makanan mana yang paling susah Anda tinggalkan. Jadilah bagian dari diskusi. Dengan menuliskannya, Anda membuat komitmen publik. Saya, Dr. Baskoro, dan tim Kamar Sehat akan berusaha mencari solusi dan alternatif praktis yang cocok untuk Anda di video selanjutnya. Bayangkan 10 tahun dari sekarang, Anda masih sehat, masih kuat jalan-jalan pagi, masih bisa bermain dengan cucu, tanpa harus bolak-balik rumah sakit untuk cuci darah, tidak perlu merepotkan anak. Indah bukan? Itu semua bisa terwujud kalau Anda mulai jaga ginjal dari sekarang. Saya Dr. Baskoro akan terus dampingi perjalanan kesehatan Anda lewat channel Kamar Sehat ini. Setiap minggu, saya akan bagikan tips kesehatan praktis untuk usia emas. Ingat ya, ginjal sehat adalah investasi masa tua yang tenang dan bahagia. Alhamdulillah, kita telah selesai mendiskusikan topik penting ini. Semoga ilmu ini bermanfaat sebagai penutup dan penguat niat baik kita untuk hidup sehat. Mari kita tutup juga dengan bersolawat di kolom komentar. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa subscribe kalau belum like videonya dan share ke sebanyak mungkin orang. Kita sebarkan kesadaran tentang bahaya makanan perusak ginjal ini. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik kesehatan yang tidak kalah penting. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.